Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Krisnamurti. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab LPTKU Kris Angkatan ke-1 tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara untuk melengkapi tugas LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi. Hari ini saya akan mewawancarai seorang guru teman sejawat yang bernama Ibu Wahida Linamurti dari SDN 1 Ngelangitan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Krisna. Hari ini saya minta tolong ya, Bu, untuk memecahkan solusi, memberikan solusi kasus yang ada di SD saya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, solusi apa yang dianggap tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA? Untuk pengalaman saya gitu, untuk motivasi anak biar hasil belajarnya bagus di pembelajaran IPA itu biasanya saya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama itu biasanya itu kalau setelah dia tahu lingkungan, maksudnya medianya kalau konkret langsung diajak ke lingkungan, nyantol biasanya gitu. Langsung ke tempatnya gitu ya, Bu ya? Ya, dia langsung ke tempatnya. Terus kadang juga memakai pendekatan kontekstual. Contoh dulu pernah ngajar juga di kelas 6 pendekatan kontekstual itu, contohnya itu dalam materi sistem tata surya. Kalau pakai pendekatan kontekstual itu anaknya aktif, terus kreatif juga, karena kita kan pakai presentasi juga tentang tata surya itu. Jadi anak-anak lebih ibaratnya itu lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu Krisna. Banyak sih sebenarnya ya, kalau IPA itu kan mungkin bisa juga dengan praktek. Contoh kayak ini, membuat termometer ini sederhana yang pakai air apa itu, kalau bahasa Indonesianya apa ya, angka itu loh. Hingga pewarna. Ya, pewarna. Nah, memakai itu bisa praktek. IPA kan kalau baiknya tuh memang harus praktek lah. Kalau harus praktek nggih. Anak terjun langsung biar cepat paham gitu ya, Bu ya. Jadi gurunya nggak cuman ngomong-ngomong toh, ceramah, tapi anak langsung praktek seperti itu, Bu Krisna. Iya, sehingga hasil belajar siswa bisa meningkat nggih, Bu nggih. Iya, nggih. Untuk yang pertanyaan kedua, Bu, kira-kira pembelajaran inovatif apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA? Pembelajaran yang inovatif, Bu, kira-kira apa? Pembelajaran yang inovatif itu sebenarnya ada banyak, Bu Krisna. Kalau yang IPA bisa mungkin quantum teaching, atau quantum teaching itu pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, memaksimalkan momen belajar yang fokus pada hubungan dinamis dan lingkungan belajar, serta interaksi yang membangun landasan dan kerangka yang kuat untuk belajar. Nah, quantum teaching sendiri pengubahan macam-macam interaksi nggih di sekitar momen belajar. Unsurnya tuh ada banyak yang untuk mempengaruhi kesuksesan siswa itu ada banyak. Nah, contohnya itu. Terus ada lagi mungkin bisa memakai ini STEAM. STEAM itu tuh STEAM, STEAM. STEAM itu artinya STEAM itu pendekatan science, teknologi, engineering, art, and mathematics. Nah, itu diadopsi dari implementasi kurikulum 2013. STEAM merupakan pendekatan yang terintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan. Seperti yang kita tahu,
untuk pembelajaran abad 21 itu kita mengenal ada 4 nggih. Prinsip-prinsipnya kan ada 4. Oke. Ada critical thinking, terus communication, collaboration, sama satunya apa itu? Berpikir kreatif apa ya, Bu? Berpikir Nah, kritis, itu. napa kreatif gitu. Kreatif, iya. Iya, seperti itu. Kalau apa pembelajaran sekarang memang harus berpusat pada siswa atau student center learning, terus dia mampu kolaborasi, terus pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya, begitu Bu. Terus apalagi ya selain STEAM ya? Mungkin ada ini, ada apa? TIPEK, TPACK. TIPEK itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, TIPEK itu maksudnya gini Bu, kita bisa memanfaatkan teknologi, misal anak-anak sebelum dilakukan pembelajaran diperlihatkan tontonan dulu, mungkin video lewat YouTube. Nah, itu salah satu TIPEK ya. Penerapan TIPEK salah satunya menonton video dari YouTube yang sesuai dengan pembelajaran hari itu. Yang sesuai dengan materi pembelajaran ya, Bu? Iya, begitu. Dengan menampilkan video mungkin anak-anak juga lebih bersemangat begitu ya, Bu ya? Lebih bersemangat, lebih bisa menerima materi yang diajarkan. Dengan penggunaan TIPEK tadi ya, Bu? TIPEK, Oh iya. Kira-kira pembelajaran inovatif apa lagi, Bu, selain itu? Pembelajaran inovatif itu banyak sih, Bu. Selain itu mungkin juga ini Student Team Achievement Division atau STAD, menggunakan kelompok-kelompok kecil. Anak dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok. Enggak harus cewek-cewek gitu, enggak, tapi heterogen, berbaur, Diawali mungkin penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis. Nanti kalau kelompoknya menang ya dikasih reward atau penghargaan kelompok seperti itu. Jadi mereka semangat. Semangat untuk menerima pembelajaran berikutnya. Seperti itu Bu, pembelajaran inovatif ternyata ada bermacam-macam jenisnya. Nanti disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan mawon gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Untuk yang pertanyaan ketiga, menurut Ibu solusi apa yang dianggap tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Kalau bahasa Indonesia biasanya mungkin ini saya punya pengalaman tentang pantun. Pantun itu saya pernah buat media namanya itu kaktus. Kantung pantun asik. Nah, itu nanti kita buat media kaktus menggunakan, dulu itu saya menggunakan kertas lipat, ditulis pantunnya apa, terus nanti ditaruh di kantung-kantung, terus anak dikasih pertanyaan, ini termasuk jenis pantun apa, mungkin ada pantun nasihat, pantun jenaka, mungkin ada jenisnya pantun anak, pantun orang tua. Nah, pakai media itu. Atau mungkin pas pembelajaran iklan elektronik. Nah, saya itu pernah iklan elektronik kan di TV banyak. Nah, anak murid saya itu, anak didik saya praktek buat iklan. Pernah itu praktek membuat iklan Yakult dengan menarikan senam jingle Yakult. Itu anak-anak semangat sekali karena selain dia tahu kalau ternyata yogurt itu bagus untuk organ pencernaan, dia gerak kan, jadinya sehat
begitu Bu. Oh, berarti untuk memotivasi siswa paling tidak itu kita harus punya media pembelajaran ya Bu Media, ya. media mungkin ya media kan banyak Bu, media kan banyak, bisa buat sendiri mungkin atau beli juga ada, tapi alangkah baiknya kalau buat sendiri malah nggak apa-apa. Ya buat sendiri disesuaikan dengan keadaan sekolah kita seperti Nggih, itu ya Bu ya. nggih, Disesuaikan dengan sekolah kita, disesuaikan dengan anak didik kita juga seperti itu ya Bu. nggih. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang paling tepat dapat dilakukan guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran Bu yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin kalau saya biasanya itu pakai PJBL atau Project Based Learning. Mungkin juga pakai PBL, Problem Based Learning. PJBL dan PBL kan itu hampir sama tapi ternyata berbeda. Kalau Project Based Learning itu punya karakteristik berbasis proyek. Namanya aja project ya, berarti menghasilkan berbasis proyek. Terus project based learning itu berfokus pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau ilmu pengetahuan yang sesuai. Terus siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Berarti ini termasuk juga student centered learning atau pembelajaran berpusat pada anak. Iya. Kegiatan siswa difokuskan pada kegiatan yang menyerupai kegiatan atau situasi yang sebenarnya. Nah, ini dia terlibat langsung gitu. Kalau untuk yang PBL itu, nah sebentar, PJBL itu tujuannya pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat siswa lebih aktif. Kalau anak langsung terjun kan dia lebih aktif, mengembangkan, meningkatkan keterampilan siswa, terus sama meningkatkan kolaborasi. Biasanya kalau PJBL kan kelompok-kelompok, jadi dia berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya. Itu untuk yang project based learning. Tapi untuk PBL kan beda dengan project ya Bu ya. Untuk PBL juga sama, berpusat pada siswa juga, tapi kita sebelumnya membuat kasus dulu. Nah, untuk apa itu tahapan-tahapan problem based learning kan ada 5. Yang pertama kan orientasi pada peserta didik, terus pengorganisasian siswa dibentuk kelompok-kelompok seperti itu, terus dibimbing melakukan kegiatan pembimbingan. Habis itu biasanya siswa kita suruh presentasi, terus langkah terakhir itu ada evaluasi dan juga refleksi. Nah, evaluasi itu. Jadi dan juga refleksi. PJBL dan PBL itu persamaannya berpusat pada murid. Pada murid semua seperti itu ya Bu. Iya. Guru hanya sebagai fasilitator. Iya. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, metode yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kira-kira metode apa ya Bu yang bisa kita gunakan? Kalau metode kan banyak. Kalau dulu kita taunya demonstrasi mungkin. Ceramah. Tapi sekarang kan ceramah. Untuk ceramah sekarang kalau bisa dikurangi Bu, karena yaitu tadi berpusat pada muridnya paling enggak yang aktif, gurunya hanya sebagai fasilitator. Mungkin bisa dengan metode tanya jawab saja, nanti anak-anak yang menjawab, kita mengajukan pertanyaan, tapi anak-anak mungkin dia menganalisa atau menjawabnya. Kalau sekarang itu kalau hanya metode ceramah kan anak-anak biasanya ngantuk Bu Krisna, begitu. Ya, kalau guru hanya bercerita saja. Kalau gurunya hanya ngomong terus, biasanya anak-anaknya itu
ngantuk, makanya diselingi mungkin dengan Berarti tanya jawab, dikolaborasi dengan pengamatan. metode yang lain Iya, kalau bisa seperti iya, itu iya, ya Bu. Tapi iya, jangan namanya hanya metode ceramah. ceramah kan tidak bisa ditinggalkan, tetap Iya, iya, dipakai. mungkin Cuman dipakai tapi hanya sedikit ya saja kita di awal kolaborasikan ya. pembelajaran. Kita Iya, iya, kolaborasikan begitu. dengan metode yang lainnya. Yang lain, iya, betul, Hmm. betul. Kalau tadi model pembelajaran PBL yang dikelompokkan tadi siswanya ya, Iya, harus tingkatnya itu. dikelompokkan. Nah, berarti kan sesuai dengan metode pembelajaran yang misalnya diskusi gitu ya Bu ya. Diskusi, nah ya bisa Hmm. pakai diskusi. Lah memang harus diskusi kalau dalam kelompok-kelompok kan memang harus diskusi, betul. Berarti antara metode diskusi itu berkaitan sama PBL tadi juga bisa Iya, dikaitkan ya iya, Bu ya, bisa, agar bisa siswa dikaitkan. lebih aktif dalam pembelajaran Iya, tadi ya. iya, iya. Oke, betul. Oke Bu, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk solusi-solusinya saya juga berterima kasih. Insya Allah nanti akan saya terapkan di sekolah saya ya Bu. Iya, iya. Oke, demikian wawancara saya dengan Ibu Wakidalina Murti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.